Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita masih membahas tentang menangkal corona, Bang Gaudens. Ini kan kali kesekian ya, ada penyakit infeksi pernafasan yang datang dari luar Indonesia dan diduga atau kita khawatirkan masuk ke Indonesia. Pertanyaannya begini Bang, apakah memang kita sudah benar-benar siap? Saya terus terang belum melihat liputan bagaimana kesiapan bandara-bandara utama, bagaimana kesiapan pelabuhan-pelabuhan laut utama terhadap virus corona ini. Bagaimana Bang? Kalau soal kesiapan itu Indonesia punya pengalaman ya. Dalam beberapa kasus sebelumnya ada SARS, ada MERS itu. Indonesia sangat antisipasi dengan mengaktifkan seluruh alat pemindai di bandara. Itu yang paling utama kan. Tentu ada perubahan suhu tubuh di situ diketahui, dan di hampir semua bandara semuanya disediakan ruang isolasi. Ketika ditemukan orang yang terduga misalnya, langsung dimasukkan di ruang isolasi. Kemudian ada banyak rumah sakit rujukan, hampir 100 rumah sakit rujukan yang sudah disiagakan. Di tingkat pusat rujukan nasional itu ada 4, ada RSPAD, ada Cipto, dan ada beberapa rumah sakit di tingkat nasional yang menjadi rujukan, dan semuanya juga sudah siaga. Memang kemarin kita katakan belum ada vaksin, dan ini kan baru muncul, sehingga memang untuk mencarikan vaksinnya itu belum ditemukan. Oh, ini virus yang baru berkembang, baru ada begitu ya, maksudnya? Baru ada. Tetapi masih satu keluarga, masih satu rumpun, masih satu keluarga dengan MERS gitu. Nah, untuk menentukan bagaimana suatu negara bersiaga terhadap virus ini, ada aturan internasional yang dikeluarkan WHO. Ketika WHO mengatakan bahwa virus ini bisa jangkit dari manusia ke manusia, disitulah kesiagaan bukan cuma siaga lagi, sudah harus siap melawan gitu. Sekarang WHO sudah sampai pada tahap sekarang belum dinyatakan bahwa itu bisa penyebaran antar manusia, bisa disebar dari manusia ke manusia, tetapi di bulan sana, di Tiongkok sana sudah dinyatakan bahwa ini bisa dari manusia ke manusia. Kalau begitu, apakah kemudian ketika misalnya ini, saya terus terang melihat beberapa kali memang alat pemindai suhu tubuh di bandara itu ada, dan saya pernah melihat juga difungsikan. Tapi waktu saya tanya, kalau ketemu itu beberapa orang masih belum jelas menjawab apa yang akan bisa dilakukan kepada penumpang pesawat yang kemudian diduga mengidap penyakit itu. Pertanyaannya, itu sudah sampai sedetil itu tidak kesiapsiagaan kita itu? Ya, harus kita akui bahwa kesiagaan itu belum menjadi tabiat bangsa ini ya. Kita lihat misalnya ketika banjir, ternyata pompa-pompa di Jakarta itu banyak yang mati misalnya. Solarnya habis. Ya, solarnya habis. Itu kan soal siaga ya. Jangan sampai alatnya ada, untuk alat pemindai di bandara ada, tetapi ketika orang datang, petugasnya tidak ada. Itu kan kesiagaan yang mubazir pada akhirnya. Karena itu harus bisa dipastikan, baik peralatannya, baik manusianya, dan seluruh infrastrukturnya itu harus siaga gitu. Harus ada di tempat pada saat dibutuhkan. Belajar dari kasus terdahulu, Bang Gaudens, di dalam editorial dikatakan kita pernah menghadapi dan bisa mengatasi waktu virus SARS menyebar, kemudian juga virus MERS menyebar. Belajar dari pengalaman itu, seberapa yakin kita bahwa untuk virus corona ini yang diduga datang dari Wuhan ya, Wuhan di Tiongkok itu, kita sudah siap? Ya, harus percaya dulu sebelum fakta lain terbukti gitu kan. Kan selalu asumsi dasarnya kan seperti itu. Sebelum terbukti salah, ya kita harus percaya dulu. Nah, dalam kaitan itu kita harus percaya ketika pemerintah sendiri sudah mengatakan sudah melakukan siaga, kita harus percaya kepada pihak yang punya otoritas untuk siaga itu sampai ada bukti yang mengatakan yang lain gitu. Soal virus yang baru memang kan selalu berkembang ya, mikroorganisme itu. Nah, pertanyaannya ketika Indonesia sampai sekarang minimal di dalam pemberitaan yang kita baca kemarin belum punya vaksinnya. Itu kalau kemudian ada orang yang ternyata terbukti mengidap penyakit virus corona ini, lalu apa yang dilakukan dengan orang itu?
Ya saya kira di Cina sana juga belum ada vaksinnya. Oh, Karena ini kan semuanya pada kaget pada awalnya. karena baru semua. Karena baru semua. Karena baru mestinya ada kerjasama internasional untuk melawan ini. Iya. Salah satu cara kerjasama internasional itu untuk menemukan vaksinnya itu. Kita sudah bersiap sampai seperti itu, Bang. Maksud saya untuk kerjasama antara instansi-instansi medis kesehatan, kita sudah sejauh itu tidak siap. Ya kita harus percaya pada otoritas kesehatan seperti di RSPAD misalnya sudah menyiapkan diri dan beberapa rumah sakit rujukan di daerah. Yang paling penting sebetulnya di daerah. Nah kalau di pusat kita tahu bahwa pemerintah ini begitu siaganya bagus gitu kan. Tetapi yang paling lemah itu kan di daerah. Nah dalam kaitan itu kita minta kepada daerah khususnya 19 daerah yang menjadi yang menyediakan Pintu perlintasan begitu ya? Yang menyediakan penerbangan langsung dari dari Tiongkok. Indonesia ke Tiongkok itu di 19 daerah itu mestinya jangan cuma menikmati hasil Devisanya wisatanya gitu, devisanya, tetapi siaga juga terhadap kemungkinan terburuk gitu. Kita masih akan menunggu peningkatan status kesiagaan yang akan diumumkan oleh WHO. Atau kita sudah bisa memulai lebih dulu, Bang? Karena saya berpikir begini, kalau kemudian pengumuman itu tepat waktu, kalau kemudian ternyata sudah masuk dan kita tidak menyiapkan kesiagaan karena masih menunggu peningkatan status dari WHO itu kan kita bisa kecolongan. Ya kesiagaan itu sudah dilakukan di beberapa bandara, misalnya di Polonia Medan. Semua mereka yang datang dari Tiongkok itu pasti diperiksa gitu. Jangan kan di Medan ya, di Soekarno Hatta, di Bali juga dilakukan hal yang serupa. Lampung juga dilakukan hal serupa. Nah intinya begini, jangan sampai kecolongan, karena itu tetap bersiaga. Karena orang yang terjangkit atau terinfeksi maupun dalam masa inkubasi virus corona ini kan seperti maling datang pada malam hari gitu kan. Tidak tahu kapan dia datang. Itulah pentingnya siaga tadi itu. Kesiapsiagaan itu kan harusnya juga dimiliki oleh kita semua, Bang, sebagai anggota masyarakat, bukan hanya orang-orang yang bepergian ke Tiongkok atau negara lain. Saya sempat mendapatkan edaran, walaupun saya kurang yakin juga dengan kebenarannya, katanya dari Kementerian Kesehatan, saya belum bertanya kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan tentang jenis flu baru. Kata-katanya begitu, flu yang baru harus lebih banyak minum, harus lebih banyak istirahat dan sebagainya. Tetapi itu tidak mengacu kepada kemungkinan corona ini. Bagaimana sosialisasi untuk masyarakat kita, Bang? Ya, yang pertama itu kita harus tegas katakan bahwa berdasarkan dalam beberapa kesempatan misalnya pemerintah mengatakan hoax yang paling tinggi itu biasanya di bidang kesehatan juga tertinggi, karena itu harus hati-hati juga. Tetapi kalau disuruh banyak minum ya memang anjuran dokter ya seperti itu. Tidak hanya terkait flu, orang harus banyak minum. Sosialisasinya sudah cukup atau masih harus ditingkatkan berarti? Nah sosialisasi itu yang belum terlalu masif dilakukan. Tetapi di tingkat pemerintah yang terkait dengan rumah sakit itu sudah dilakukan, yang terkait dengan bandara juga, pelabuhan juga sudah dilakukan. Tetapi harus kita akui juga, jujur mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu masih kurang. Gitu. Sampai kita berbicara ini pun terus terang saya sendiri belum terlalu tahu persis, Bang, bagaimana kerja dari virus corona itu, bagaimana menangkalnya, bagaimana memastikan kita tidak kena, bagaimana ini bisa kita pastikan masyarakat tahu. Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan coba bertanya dulu, Bang Gauden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kepada staf khusus Menteri Kesehatan, Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Alexander Ginting. Pak Ginting, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Ginting sudah bergabung bersama kami. Pak Ginting, pertanyaan saya singkat saja. Seberapa siap pemerintah untuk menangkal virus corona ini masuk ke Indonesia, Pak? Apakah kemudian di semua pelabuhan, di semua bandara utama yang akan ada perlintasan orang-orang dari Tiongkok itu sudah benar-benar siap, Pak Ginting? Ya, artinya
ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewaspadai supaya tidak terjadi transmisi virus dari luar maupun ke dalam, maupun perjalanan orang wisatawan asing ataupun juga orang yang dalam negeri. Oleh karena itu di setiap bandara semua sudah di-standby-kan oleh kantor kesehatan pelabuhan berupa thermal scanner dan juga beberapa kuesioner yang disampaikan bagi mereka yang melawat dari luar negeri ataupun yang mempunyai keluhan demam, keluhan batuk atau flu, itu supaya segera melaporkan diri. Thermal scanner itu, Pak Ginting, thermal scanner itu sudah bisa membedakan antara orang yang mungkin demam biasa dengan demam karena virus corona, tidak Pak? Kita hanya melakukan deteksi untuk mereka yang temperaturnya di atas 38 derajat Celcius. Karena clinically dia ada demam di atas 38. Kalau dia hanya 37, sekian itu tidak. Tapi yang menjadi catatan adalah apakah mereka ada kontak dengan mereka yang baru pulang dari luar negeri atau mereka baru datang dari daerah yang diduga ada terinfeksi. Jadi sosialisasi ini yang paling penting. Oke, yang dari Wuhan atau Tiongkok itu maksudnya Pak Ginting begitu ya? Ya tidak saja dari Wuhan, mungkin juga dari Hong Kong, mungkin juga dari di mana ada diduga ada terinfeksi. Karena kan itu kan dari satu kota ke satu kota kan bisa terjadi. Sehingga kalau kita hanya membatasi Wuhan aja, itu akan membuat kita kecolongan. Oke. Pak Ginting, ini kesiapsiagaan ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Kita terus melakukan kesiapsiagaan sampai studi epidemiologi menyatakan bahwa ini sudah bisa diatasin. Yang kita cegah adalah jangan sampai terjadi ada transmisi virus antara manusia ke manusia. Ya. Kalau kemudian itu, Pak, di dalam kesiapsiagaan ini ditemukan penumpang entah dari Tiongkok atau dari negara lain yang diduga kuat misalnya terkena virus corona, apa yang akan dilakukan dengan orang ini, Pak? Karena kan Indonesia sampai sekarang masih belum punya vaksin terhadap virus corona ini. Ya, memang untuk menghadapi corona ini memang bukan vaksin yang menjadi tujuan utama kita. Pertama adalah kita mengatasi keluhan secara klinik, ada demam, batuk, dan sebagainya. Dan kemudian kita akan isolasikan di satu rumah sakit atau satu klinik dan dilakukan pemeriksaan virologi untuk mendeteksi apakah ini corona atau tidak. Corona itu ada yang di manusia dan ada corona yang strain baru ini, yang disebut novel virus corona. Oke. Baik, kita nantikan terus perkembangannya Pak, seperti apa, semoga tidak masuk ke Indonesia ya virus corona ini. Pak Alexander Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Kita akan dengarkan juga pendapat pemirsa Bang Gaudens, bagaimana terkait dengan menangkal corona ini. Kita sudah tersambung dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudien. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Penyakit corona ini sudah bisa dideteksi masuknya. Sedangkan itu dibawa oleh tamu-tamu Cina dari Tiongkok. 5.000 orang itu. Nah, kebijaksanaan tentang wisata, yaitu bebas visa, ini ternyata orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia ini naik 15% dari 245.409 orang. Ini menjadi 1.083.438 orang. Lalu sekarang jadi 1.329.847 orang. Nah, pembawa ini yang bisa menyebabkan penularan yang gawat. Sedangkan corona ini gawat darurat. Ini harus segera diatasi, kerja kilat dari Kementerian Kesehatan. Minimal mengantisipasi. Lalu belum lagi kita ngomong tentang narkoba. Narkoba itu sudah siap itu dari Cina masuk ke Indonesia 70.000 ton sudah siap. Kemudian belum lagi kita melihat pertahanan keamanan. Ini Cina mau bentuk pangkalan militer di Laut Cina Selatan itu dekat dengan kita batasi dulu Pak. Kita batasi dulu ke bicara soal menangkal corona Pak, bukan bicara dengan hubungan dengan Tiongkok Pak Iwan. Maka dari itu melihat ini pemerintah harus bersikap reprosikal. Harus bertindak begitu tentang wisatawan. Dan penyakit harus segera ini diatasi ini. Belum lagi urusan korupsi. Mereka menyiapkan duit ribuan triliun siap
untuk masuk ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Goresius. Jadi begini, saya setuju tadi dengan Pak Leo katakan bahwa apakah kita Indonesia sudah punya vaksinnya atau belum? Nah ternyata belum. Tapi begini, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Istilahnya seperti itu yang paling baik Bung Leo. Otomatis pemerintah dengan Kementerian Kesehatannya itu harus sudah siap siaga di daerah-daerah di mana di seluruh kota Indonesia, hampir sebagian besar kota besar Indonesia sudah melakukan penerbangan langsung dari Cina, dari Hong Kong, dari Singapura masuk. Contohnya Manado. Sampai dengan akhir 2019 kunjungan khusus turis Cina masuk ke Indonesia sudah 14.000 sekian. Nah, belum lagi hari ini besok kan akan ada acara yang namanya Tahun Baru Imlek. Nah, Manado itu dengan acara tapekongnya ini sampai dengan tadi malam saya coba telusuri itu kedatangan tamunya itu sudah sekian banyak. Nah, yang jadi persoalan apakah di bandara itu sudah dipasangkan yang namanya scanner atau alat deteksi untuk bagaimana kita bisa memberikan suatu penilaian mereka ini sudah terjangkit virus. Dan yang di hotel-hotel juga Bung Leo, saya kira itu harus diantisipasi yang berhubungan langsung, kontak langsung dengan tamu-tamu kita yang dari luar ini, hotel, imigrasi office, dengan mall-mall yang ada, itu harus sebetulnya pemerintah antisipasi. Jangan kita ada istilah Bung Leo, tiba saat tiba akal, nanti sudah terjangkit virus baru kita disibukkan. Ini yang jadi persoalan bangsa Indonesia, karena bangsa kita sering membenarkan hal-hal yang biasa dan tidak membiasakan hal-hal yang benar. Ini yang jadi persoalan. Saya kira itu saja dulu, Bung Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan virus corona baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok berasal dari famili yang sama dengan sindrom pernapasan akut berat SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah MERS. Di mana Mas, kasus virus SARS pernah mewabah dan meneror dunia pada tahun 2002 dan hanya dalam waktu 1 tahun ditemukan 8.069 yang terjangkit dengan korban meninggal dunia mencapai 775 orang. Dalam upaya menghadapi adanya keganasan virus corona yang mewabah saat ini Mas, kami mengapresiasi langkah pemerintah yang secara cepat telah sedia payung sebelum hujan. Artinya apa Mas? Sekalipun virus corona dari Tiongkok ini belum ditemukan di Indonesia, tetapi virus tersebut sudah menjalar di Taiwan, Jepang, Korea Selatan maupun Thailand. Dan sekalipun Badan Kesehatan Dunia WHO saat ini juga belum memberikan petunjuk khusus kaitannya dengan penanganan virus corona tersebut. Kemudian begini Mas, yang harus dilakukan pemerintah saat ini yaitu kaitannya dengan Kementerian Kesehatan. Sudahkah Kementerian Kesehatan memberikan edaran kepada masyarakat yang artinya terkait dengan bahaya virus corona tersebut dan kemudian bagaimana cara penanganannya dan bagaimana ciri-cirinya. Ini yang penting untuk disampaikan dari Kementerian Kesehatan yang dalam waktu dekat ini. Dan untuk mempercepat, saya rasa itu bisa disampaikan melalui media sosial, terus kemudian juga membuat surat edaran yang disampaikan ke instansi pemerintah di tingkat daerah, tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Kemudian begini, langkah pemerintah saat ini juga sudah tepat untuk mengantisipasi, yaitu dengan menggunakan tim terpadu yang ditempatkan di 19 pintu masuk negara. Terutama yang di Bandara Soekarno-Hatta, di mana di situ menjadi lalu lalang ada 5.000-an orang dari Tiongkok setiap harinya. Nah, ini saya rasa sudah langkah yang bagus dan saya rasa perlu Kementerian Kesehatan ini nanti tetap untuk memonitor dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita harus jeda dahulu dan kita akan lanjutkan. Bang Gaudens, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi para pemirsa mengingatkan bahwa kesiapsiagaan itu juga penting. Tadi Pak Vence menggarisbawahi untuk kota-kota terutama yang punya penerbangan langsung ke Tiongkok. Apalagi kan hari Sabtu ini kan akan ada tahun baru
China gitu ya, Imlek. Nah, pertanyaannya bagaimana kita benar-benar bisa bersiap benar-benar, Bang? Karena kalau hanya bicara saja kan mudah ya, prakteknya bagaimana? Ya, di Tiongkok sana itu kan saat ini sedang bersiap-siap untuk menghadapi tahun baru ya, atau ya di Indonesia dikenal Imlek itu. Nah, biasanya pada saat seperti itu sama seperti budayanya hampir sama dengan di Indonesia, orang tuh mudik. Kalau di Tiongkok tuh yang mudik itu bisa sampai puluhan juta orang gitu sekali. Itu artinya kemungkinan virus itu menyebar itu sangat luas. Apalagi saat ini menurut WHO itu di beberapa negara sudah mulai ditemukan virus tersebut. Terakhir kemarin di Tiongkok. Dan ada 147 orang yang sudah positif terkena virus corona. 9 orang di Tiongkok sana itu dinyatakan meninggal karena penyakit ini, karena virus ini. Itu artinya kewaspadaan, karena dunia ini kan satu sesungguhnya ya. Betul. Tidak ada lagi bisa dibikin tembok kayak tembok Cina gitu, udah nggak mungkin lagi gitu kan. Karena itu yang paling penting itu kan kewaspadaan. Nah, pada titik kewaspadaan itu tadi Pak Ginting sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah siap. Tetapi apakah keraguan Leo itu apakah pemerintah itu benar-benar siap atau tidak? Tentu kalau ada fakta lain baru kita mengatakan pemerintah tidak siap. Tapi sejauh ini, sejauh apa yang disampaikan kepada publik, misalnya dari Polonia itu sudah sejak awal sudah menyiapkan timnya. Soekarno-Hatta juga di Ngurah Rai dan Pasar dan beberapa daerah, 19 daerah itu sudah menyatakan dirinya siap. Nah, pertanyaannya kan apakah peralatannya ada di sana teruji atau tidak gitu kan? Ya kita tunggu saja lah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan pengetahuan yang kita dapatkan anggota masyarakat, Bang? Apakah memang sudah cukup? Tadi sempat kita lihat lagi, saya lihat lagi ada edaran dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ini saya dapat dari aplikasi WhatsApp grup. Nah, pertanyaannya apakah dari Kementerian Kesehatan sudah ada informasi seperti ini? Informasi sih sudah ada ya. Bahkan media massa juga sudah memberitakan tentang sebab dan dampak-dampaknya dari penyakit ini. Tetapi yang paling penting memang lagi-lagi saya harus katakan yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Sejauh ini bahkan di Jakarta juga tidak terdengar gitu ya suara dari pemerintah daerah untuk menyiapkan masyarakatnya ya. Oke, kita harapkan itu bisa kita dapatkan dan kita meningkatkan kewaspadaan untuk menangkal corona. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Leon. Pemirsa, pelajaran dari penanganan kasus-kasus pandemi sebelumnya tentu sudah memberikan pelajaran banyak hal bagi pemerintah. Namun pemerintah pusat tidak boleh dibiarkan sendirian untuk menangkal corona. Pencegahan akan berjalan lebih baik ketika terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tentu itu harus dilakukan dari sekarang. Jangan menunggu sudah terjadi, baru semuanya sibuk mencari solusi. Dan kita juga harus sama-sama membantu untuk waspada terhadap virus corona ini. Saya Leonard Thomasir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.